Halo guys, jadi di sini kita akan bahas tentang pelajaran SKO atau kita biasa kenal dengan skolastik. Nah, ini merupakan soal-soal penalaran ya guys. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Pasti anak IPS itu lebih gampang untuk membahas atau menjawab soal-soal SKO ini. Langsung aja ke pembahasannya. Contoh soalnya, harga kebutuhan barang pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Banyak warung makan tutup atau tetap berjualan dengan harga yang mencapai 2 kali lipat. Pernyataan yang pasti benar adalah ini kita harus fokus sama soalnya ya. A. Karyawan akan mendapatkan gaji kenaikan dari perusahaan di tempat kerjanya. Apakah itu benar? B. Biaya hidup anak kos menjadi lebih besar dari sebelumnya. C. Muncul sumber makanan alternatif untuk mengganti bahan makanan yang ada. Dan D. Masyarakat di kota besar akan menjadi petani untuk mendapatkan bahan pangan yang murah. Dan E. Mengurangi frekuensi dan jumlah makanan menjadi salah satunya cara mengatasi masalah. Kalau kita bahas yang A, pasti jawabannya yang B ya, karena B ini berkesinambungan dengan pembahasannya. Nah, kenapa? Karena kalau kita itu bahas yang kita kita jawab ya langsung ya. Kita bahas aja. Kalau misalnya kita jawab yang A itu nggak mungkin ya, karena di sini kan tidak berkesinambungan dengan apa yang ada di dalam teks. Jadi semuanya itu tidak berkesinambungan kecuali yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal pembahasan yang kedua, khasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang itu bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Aneh juga ya. Yang kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan atau intoleran. Itu contoh kayak orang alergi gitu loh. Dan yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Atau biasa kita kenal dengan kayak diare gitu ya. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, pakisa, apel, atau lainnya, sehingga rasa asin susu yang dimumualkan dapat dihilangkan. Sementara itu penyebab kedua dapat diatasi dengan penggantian dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencernahkan laktosa dari makanan atau minuman dalam susu, sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam susu khusus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi yaitu seperti yogurt, kefir, dan kaumis. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan bacaan di atas, bila seorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tapi selalu diare ketika minum susu, apa yang kamu sarankan? A. Ari dapat mencoba minum susu dengan menambahkan sari jeruk. B. Ari dapat mencoba bubuk susu dengan seperti susu yang diminumkan oleh balita. C. Ari dapat mencoba minum yogurt. D. Ari tidak perlu minum susu sama sekali. Dan E. Ari dapat mencoba minum air susu secara bertahap. Nah, jawaban yang berkesinambungan dengan soal itu pastinya C. Karena kenapa? Nah, di sini kan di situ di teks itu kita temukan dua penyebab diare itu kondisi Ari lebih tepatnya untuk menyebabkan kedua itu gangguan pencernaan. Nah, karena kalau misalnya pencernaan dapat mengganggu pencernaan, lebih baik Ari itu minum yogurt, guys. Jadi kalau misalnya Ari disuruh nggak minum sama sekali kan kasihan. Lebih baik minum yogurt. Terus pembahasan soal berikutnya, 5 sekawan. Sana, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu bersemangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara Ratu terletak di antara rumah Joko dan Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. Ratu terletak paling jauh. B. Rumah Adi terletak paling jauh. C. Rumah Rimba terletak paling jauh. Dan D.
Rumah Sano terletak paling dekat. Dan yang E ini rumah Adi terletak paling dekat. Tapi di dalam soal kan kita udah lihat ya. Kita fokus sama teksnya ya guys. Langsung aja. Jawabannya adalah B. Karena logikanya, siapa yang berangkat lebih dulu berarti rumahnya lebih jauh ke sekolah. Ya benar juga sih. Dari soal potensi kognitif di atas dapat diketahui bahwa rumah Adi lebih jauh dari rumah Joko. Selanjutnya, Sano rumahnya lebih dekat dari rumah Joko. Makanya dia langsung jemput ya. Sementara itu, rumah Ratu berada di antara rumah Joko. Berarti ada di tengah-tengahnya rumah Ratu ini ya. Rumah Rimba adalah rumah Rimba itu rumah yang paling dekat karena dia dijemput paling terakhir. Makanya langsung ke sekolah gitu. Nah, jadi yang paling logikanya sih, ya benar sih. Apabila dituliskan di atas berarti jawaban yang benar itu dari Rimba, Sano, Joko, Ratu, dan Adi. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Nah, udah ya. Cukup sekian. Mungkin kalau kalian ada yang belum paham, langsung aja ya komen di komentar. Terus mungkin kalau misalnya ada informasi atau uh, any question yang masih banyak belum kalian ketahui, kalian langsung aja hubungi email aku, oke?